Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Kevin Dix, kakekku akan senang jika aku main buat Indonesia. Pemain keturunan Kevin Dix isyaratkan positif segera bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab Dix menyebut keluarga besarnya akan begitu bangga jika bisa melihat dirinya membela skuad Garuda benar-benar terwujud. Kevin Dix disinyalir kuat akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Bek kanan milik FC Copenhagen itu mengaku bahwa PSSI telah melakukan kontak pada agennya dalam upaya proses naturalisasi. Orang tua dari ibu saya lahir di sebuah pulau kecil di kota Ambon. Dan setelah itu mereka pergi ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah masa perang. Sayangnya nenek saya telah meninggal kurang lebih 2 tahun lalu. Tapi saya masih punya kakek yang juga lahir di sana, Ambon, ujar Dix dikutip dari bold.dk. Dan ketika saya berbicara dengannya tentang ini, peluang membela timnas Indonesia, dia merasa sangat senang jika saya benar-benar bisa bermain untuk timnas Indonesia, tambah Kevin Dix menjelaskan. Bahrain gratiskan tiket laga versus Indonesia. Bahrain sangat siap menghadapi timnas Indonesia di matchday ketiga grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Bahrain menggratiskan tiket untuk supporternya yang hadir di Bahrain National Stadium. Perwakilan supporter Indonesia di Bahrain yang tergabung dalam Garuda Bahrain, Ilham Jamaluddin, mengatakan pihaknya diberikan 2.000 tiket pertandingan. Pembelian tiket dilakukan secara offline di kantor Federasi Sepak Bola Bahrain. Nah, saat ini Bahrain ada di posisi ketiga klasemen dengan 3 angka. Kemenangan didapat Bahrain saat teku Australia di laga pembuka, namun kalah di laga berikutnya melawan Jepang dengan skor 5-0. Persib dihukum tanpa penonton hingga akhir musim. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persib buntut kerusuhan yang dilakukan oleh supporter seusai laga kandang melawan Persija beberapa waktu yang lalu. Persib dihukum main tanpa penonton hingga paruh musim serta harus bayar denda sebesar 295 juta rupiah. Bobotoh lakukan aksi pitch invasion saat laga Persib versus Persija di Stadion Sijalak Harupat. Seusai laga, supporter Persib masuk ke lapangan diduga memukul steward yang bertugas. Mereka juga terlihat menyalakan flare ketika laga memasuki detik akhir. Komdis PSSI berikan sanksi keras buntut hal tersebut. Persib kini harus bermain tanpa supporter hingga paruh musim Liga 1. Manajemen Pangeran Biru juga harus bayar denda sebesar 295 juta rupiah. Andi Firmansyah bicara terkait naturalisasi. Pemain yang kini membela Persiraja Banda Aceh di Liga 2 2024-2025 itu mendukung program naturalisasi yang dijalankan PSSI. Ia akan selalu memberi dukungan untuk kebaikan timnas Indonesia. Namun Andi juga berharap PSSI ikut memperhatikan pemain lokal. Sebab bagaimanapun juga tim nasional adalah muara dari kompetisi. Pokoknya apa yang terbaik buat negara kita ya saya dukung. Tapi pemain lokal juga diperhatikanlah, seperti itu, tegas Andi. Lebih lanjut, pemain berusia 32 tahun tersebut senang dengan penampilan timnas Indonesia saat ini. Ia cukup yakin dengan peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan menembus Piala Dunia 2026. Madura United resmikan pelatih baru. Paulo Menezes resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Madura United. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina, berharap sang juru taktik bisa mengangkat kembali performa Laskar Sapi Kerap. Kami ucapkan selamat datang untuk pelatih anyar Laskar Sapi Kerap, Coach Paulo Jorge Coalce Menezes yang akrab dengan sebutan Paulo Menezes, kata Anissa dalam keterangan resmi klub. Paulo Menezes merupakan pelatih berpengalaman yang pernah menukangi sejumlah klub. Ia diketahui pernah mengasuh Nehmeh SC klub Lebanon dan Aizival FC klub India. Pada musim 2022-2023, Menezes membawa Nehmeh FC menjuarai Piala Super Lebanon dan Piala Lebanon. Belum lagi ia pernah mengantarkan tim asuhannya tak terkalahkan dalam 11 bulan.
PSS Sleman istirahatkan Wagner Lopez. PSS Sleman memulai musim ini dengan buruk. Hingga pekan ke-7 beri Liga 1, Sleman tercatat baru mengemas 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Teranyar, PSS KO 0-1 dari tim promosi Malut United. Kekalahan kedua di kandang itu membuat supporter PSS Sleman geram. Selesai laga tagar hashtag Wagner Lopez out mulai bergabung di media sosial Brigata Kurvasud. Tidak hanya itu, BCS juga menyegel kantor PT PSS yang terletak di Ngaglik, Kabupaten Sleman pada Senin 30 September. Aksi itu dilakukan sebagai tuntutan bagi manajemen agar segera berbenah dan bertanggung jawab atas hasil buruk di BRI Liga 1. Kabar berhembus, Wagner Lopez kini diistirahatkan dari kursi kepelatihan Laskar Sembada. Arsitek kelahiran Brazil itu tidak terlihat dalam sesi latihan PSS pada Selasa 1 Oktober. Namun belum ada pernyataan resmi dari manajemen klub terkait masa depan Wagner Lopez. Persebaya dapat untung besar, Persib dihukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada Persib tidak hanya 2 laga tanpa penonton, tetapi juga penutupan sebagian tribun selama 3 pertandingan kandang berikutnya. Tribun Utara dan Tribun Selatan akan ditutup sebagai bagian dari sanksi tambahan dari Komdis PSSI. Meski hukuman ini cukup berat, Persib terhindar dari pengurangan poin yang sempat dispekulasikan oleh banyak pihak. Tanpa dukungan langsung dari tribun, Persib harus mencari cara untuk tetap solid. Sementara itu, Persebaya Surabaya akan datang dengan kekuatan penuh dan siap memanfaatkan kondisi tersebut. Pertemuan antara Persib dan Persebaya selalu menjadi pertandingan yang dinanti-nanti. Kedua tim memiliki sejarah rivalitas panjang di Liga Indonesia. Dan pertemuan kali ini diprediksi akan berlangsung sangat sengit meski tanpa kehadiran supporter tuan rumah. Keuntungan Persebaya bukan hanya dari absennya dukungan supporter Persib, tetapi juga dari segi moral yang mungkin mempengaruhi tim lawan. Setelah insiden kericuan tersebut, tekanan tambahan di luar lapangan bisa mempengaruhi performa Persib Bandung di laga-laga berikutnya. Arema FC perpanjang kontrak Ahmad Maulana Syarif. Arema FC memperpanjang durasi kontrak Ahmad Maulana Syarif hingga 2 musim ke depan. Itu berarti kontrak pemain berusia 21 tahun itu akan berakhir hingga 2026-2027 mendatang. Kabar perpanjangan kontrak ini berhembus di unggahan EFSA Sport Agency yang menjadi agen dari Ahmad Maulana Syarif. Dalam unggahan tersebut menampilkan foto Ahmad Maulana Syarif dengan General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi sembari membawa berkas berlogo klub Arema FC. Saat dikonfirmasi, manajemen Arema FC membenarkan bahwa kontrak Ahmad Maulana Syarif diperpanjang hingga 2 musim ke depan.